Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Selamat pagi siswa-siswiku. I hope all of you always in a great condition, healthy situation, and happy situation. Berjumpa kembali dengan Mister pada video pembelajaran bahasa Inggris dengan buku kita Basic English. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan terakhir ya. Pembahasan terakhir di bab yang ke-14 pelajaran yang ada di semester 2 ini. Dan Mister harap kalian simak baik-baik semua penjelasan yang Mister telah sampaikan di semester 2 ini, karena nanti untuk ujian penilaian akhir semester atau PAS atau penilaian akhir tahun akan berdasarkan dari buku Basic English, dan untuk USP nanti berdasarkan materi-materi yang dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang kisi-kisinya Mister sudah sampaikan dan sudah Mister berikan ya. Jadi Mister harap kalian persiapkan baik-baik. Oke. Di sini kita akan membahas pelajaran yang ke-14. Di sini topik atau temanya adalah on the phone ya. Activities di dalamnya yang pertama yang akan kita bahas adalah using reported speech. Reported speech itu adalah kalimat langsung dan tidak langsung ya, atau direct indirect speech. Kemudian talking on the phone, berbicara di dalam telepon atau berbicara waktu menelpon ya. Di sini ada he said that he worked in the garden. He asked me if I worked in the garden. He said that he didn't work in the garden. Good morning, Andrew speaking. Can I speak to Annie, please? Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita, terlebih dahulu marilah seperti biasanya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Kita fokus ke note dulu ya, catatan, karena ini ada pembahasannya. Note, catatan reported speech. We use reported speech. Kita menggunakan kalimat laporan atau reported speech to tell someone what another person said ya, untuk memberitahu seseorang apa yang orang lain katakan ya. Contoh di sini, Jim says to you ya, you tell your friend what Jim said. Nah, I feel good, ini misalkan Jim mengatakan seperti itu, maka kalimat indirect-nya atau reported speech-nya menjadi Jim said that he felt good. Oke, kemudian I don't feel good, maka Jim said that he didn't feel good. Jim asked you, you tell your friend what Jim asked you. Do you feel good? Jim asked me if I felt good. Sebetulnya untuk pembahasan reported speech ini lumayan banyak ya, tetapi secara singkat di sini kita fokus kepada perubahan ya. Note that we should change the present tense in direct speech. Kalimat langsungnya ketika dia berbentuk simple present, maka kita rubah into past tense menjadi kalimat past. Kita lihat di sini I feel good. Ini adalah kalimat present, kalimat langsungnya ya. Maka ketika kita ubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi past ya. Jim said that he felt. Felt ini kan bentuk kedua dari feel, karena dia menjadi past ya, menjadi past tense. Contoh di sini I feel good is a simple present tense, while Jim said that he felt good uses simple past tense. Sebetulnya ada banyak ya perubahan-perubahan pada reported speech. Yang pertama adalah simple present ketika directnya ya, maka indirectnya adalah simple past. Kemudian ketika direct speech-nya itu berubah present continuous, maka indirect speech-nya berubah menjadi past continuous. Ya, kalian perhatikan.
Kemudian ketika dia direct speech-nya atau kalimat langsungnya present perfect continuous, maka menjadi past perfect continuous dan seterusnya. Ada banyak sebetulnya ya. Kalau ada itu hanya Mister berikan 3 contoh perubahan tenses ketika dia direct menjadi indirect speech, langsung menjadi tidak langsung. Oke, biar kalian tidak bingung ya. Sekarang kita masuk ke bagian A, page 118, halaman 118. Point listening. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah gurumu. I'm cleaning the room. I'm cleaning the room. Saya sedang membersihkan ruangan. Peter said that he was cleaning the room. Nah, ini kan berubah ya kan? Jadi ini kalimat langsung. Kalimat langsung itu biasanya bercirikan atau mendapat ciri seperti ini. Quotation mark atau tanda kutip. Ya, ada tanda kutip itu yang menjadi ciri dari kalimat langsung ya. Kemudian ini kan kalimatnya adalah present continuous. Maka seperti yang Mister bilang tadi, kalau present continuous maka indirect speech-nya berubah menjadi past continuous. Maka menjadi Peter said that he was cleaning the room. Kalian bisa lihat di sini yang bercetak tebal. Ini kan said, ya. Said itu berarti bentuk kedua dari say. Peter mengatakan bahwa dia membersihkan ruangan, ya. Kemudian yang ini, I don't do that. Saya tidak melakukan itu. Ini juga adalah kalimat simple present dalam bentuk negatif. Maka ketika indirect speech-nya, kalimat tidak langsungnya menjadi Rizka said that she didn't do that. Ya. Kenapa di sini berubah menjadi she? Kita lihat ya, kita lihat pada subjeknya. Kalau yang mengatakan itu adalah perempuan, ya tentu akan berubah menjadi she. Laki-laki berubah menjadi he, dan seperti itu. Oke. Kemudian contoh yang selanjutnya, do you play football? Atma asked me if I played football. Atma bertanya kepadaku jika saya bermain sepak bola. Nah, di sini contoh lagi, I study English. Johnny said that he studied English. Rita said that she studied English. I don't study English. Johnny said that he didn't study English, dan seterusnya. Kalian lihat perubahannya ya. Jadi ketika kalimat tanya ada perubahannya, dia menjadi Johnny asked me if, ya, ada if. Bukan pakai that, tetapi pakai if. Nah, itu salah satu aturannya ya. Kalau kalimat statement atau positif dan juga negatif itu menggunakan say that atau said that. Tetapi ketika interrogatif menggunakan dirubah menjadi ask if, ya. Ask if, itu perbedaannya, ya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, ini seperti di point writing, finish the statements using reported speech. Selesaikan pernyataan atau kalimat ya using reported speech. Kita lihat di sini example, Peter, I'm cleaning the room. Maka kalimat tidak langsungnya menjadi Peter said that he cleaned the room. Oke. Kita langsung ke contoh yang nomor 1, Max. Frank reads a book. Max said that Frank, maka dari kata reads kita rubah menjadi tensesnya adalah simple past tense ya. Berarti bentuk kedua dari read adalah tetap read ya. Sorry, Mister pindah agak ke sini. Read ya. Kemudian Susan, I'm watching TV. Susan said that she
apa? Bentuk kedua dari watch, watched, ya, watched. Kemudian Peggy, the girls help in the house. Peggy said that the girls, apa ini? Help. Bentuk kedua dari help apa? Helped, ya, helped. Stephen and Claire, we are cleaning the windows. Stephen and Claire said that they apa? They were, ya mungkin nggak muat di sini, kita tulis di sini saja. They were cleaning. Oke, di sini sorry ini Mister lupa, ini tensesnya present continuous, maka di sini menjadi she was watching, ya. Ini hapus. Oke. Kemudian yang nomor 5, Charles, I have time to do my homework. Charles said that he, bentuk kedua dari have, had, ya. Charles said that he had time to do his homework. To do his homework, ya. Mister tulis saja to do his homework. Nah, oke, ini jawabannya ya. Jadi kalau kalimatnya simple present maka berubah menjadi simple past. Kalau kalimatnya present continuous maka berubah menjadi past continuous. Oke, seperti ini contoh. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Fill the blanks to show the correct reported speech of the questions. Peter, did John clean the room? Peter asked me if John cleaned the room. Nah, do you want to dance? Do you want to dance? Apakah kamu mau menari? Christopher asked me if I, berarti di sini do you want to dance? Berarti di sini menjadi wanted, ya. Nggak muat. Oke, ini untuk jawaban di bagian C. Kita lihat, Christopher, do you want to dance? Christopher asked me if I wanted to dance. Elizabeth, do you watch the film? Elizabeth asked me if I watched the film. Mandy, does Rita help you? Mandy asked me if Rita helped me. Dan seterusnya, ini jawabannya ya. Pokoknya perbedaannya kalau kalimat positif dan negatif menggunakan said that, tapi kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanya menggunakan ask if, ya, asked sama if. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang bagian finish the negative statements using reported speech. Peter, John doesn't clean the room often. Ya, Peter told me that John didn't clean the room often. Nah, di sini bisa juga ada variasi yang lain yaitu menggunakan told. I don't play football in the yard. Saya tidak bermain sepak bola di lapangan. Karen told me that she, karena di sini don't, maka tetap ya di sini didn't.
Danny doesn't forget his homework. The teacher told us that Danny, semuanya di sini didn't. Kenapa? Karena tensesnya yang di atasnya itu berupa simple present. Ya, kalau berupa simple present maka berubahnya adalah ke simple past. Ya, didn't shout. Mike told me that, apa ini? Oke, ini untuk jawabannya ya. Jadi Karen told me that she didn't play football in the yard. Kemudian semuanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kenapa? Karena sudah ada didn't di depannya ya. Dan tidak ada penambahan s ataupun es lagi dalam simple past negatif. Karena sudah ada didn't, dan verb yang digunakan adalah verb bare infinitive atau kata kerja asli ya. Oke, kita langsung ke halaman selanjutnya. Nah, di sini penjelasan tentang percakapan di telepon ya. Your teacher is going to say some activities. Report what he or she said. Nah, ini kalau kita bertatap muka bisa kita praktekkan di dalam kelas ya. Sekarang kita lewati yang bagian langsung ke bagian reading, point F. Read the phone conversation below carefully. Hello. Hello, is your dad home? Apakah ayahmu di rumah? Oh, he is not home right now. Dia sekarang tidak di rumah. Okay, well, baiklah. Could you take a message? Bisakah kamu menerima pesan? Yes, I could. Ya, saya bisa. My name's Jaya Sutomo. Nama saya adalah Jaya Sutomo. And my phone number is 5897248. Nah, diulangi sama anak kecilnya tadi. 8597248. Yes, right. Ya, benar. And could you tell him to call me tonight around 7 o'clock? Dan bisakah kamu memberitahunya untuk menelponku malam ini sekitar jam 7? Okay, thank you, you're welcome. Nah, ini adalah contoh percakapan di dalam telepon ya. Answer the questions correctly. What is the caller's name? Siapa namanya tadi? Namanya adalah Jaya Sutomo ya. To whom would the caller like to talk? Pada siapa dia mau berbicara? Yang penelpon tadi. Dia mau berbicara kepada ayahnya anak kecil ini, berarti to her dad ya. What is the message? Ya, apa pesannya? Pesannya adalah ini ya. He asked the girl atau he asked the little girl to tell her father to call the caller tonight around 7 o'clock. Ya, itu jawabannya. Kita lanjutkan halaman selanjutnya ya, karena ini bab terakhir. Kemudian point H, listening. Listen to and repeat after your teacher. Can I speak to Andy, please? Bisakah saya berbicara kepada Andy? Could I speak to Sabrina? Bisakah saya berbicara pada Sabrina? Nah, kemudian I'd like to speak to Sebastian, please. Saya mau berbicara dengan Sebastian. Is Peter there, please? Apakah di sana Peter? Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan ketika kita menelpon seseorang ya. Misalkan yang mengangkat orang lain ataupun ini, itu bisa menjadi opening conversation on the phone. Kita bisa menggunakan ini sebagai pembukaan ya. Can I speak to Andy please? Gitu. Can I speak to Mr. bla 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 misalkan itu. Nah, kemudian untuk responnya atau tanggapannya di sini ada just a moment, tunggu sebentar, hang on,
Hang on juga sama ya, artinya tunggu. Kemudian just a moment please, tunggu sebentar ya. Yes, he is. Ya, dia. Ya, misalkan is Peter there? Yes, he is. Ya, ini dia. I'll put you through to him. Saya akan menyambungkanmu kepadanya. Nah, di sini ada point reading, practice the telephone conversation below with a friend. Kita baca ya. Good morning, Gabby speaking. Nah, ini orang yang mengangkat telepon, ya. Halo, ya di sini Gabby yang berbicara. Kemudian, good morning, this is Mary. I'd like to speak to Annie. Selamat pagi, ini Mary. Saya mau berbicara kepada Annie. Is Annie there? Apakah Annie di sana? Yes, she is. Ya, dia ada. Just a moment. Tunggu sebentar ya. I'll put you through to her. Saya akan menyambungkanmu kepadanya. Thank you very much. Terima kasih. I'm sorry, I'm afraid my sister actually isn't here at the moment. I'm afraid my sister actually isn't here at the moment. Sebetulnya, ya, saya minta maaf. Sebetulnya, saudara perempuan saya tidak ada di sini untuk sesaat. Ya, she is out of the house until tonight. Dia sedang di luar rumah sampai malam, ya, artinya dia lagi ada urusan di luar rumah, mungkin kerja atau apa, ya. Would you like to leave a message? Maukah kamu meninggalkan pesan? No, tidak. I'll call her tomorrow morning. Saya akan menelponnya besok pagi. Alright, baiklah. I'll tell her you called. Saya akan memberitahunya kamu menelponnya. Goodbye. Goodbye. Nah, ini contoh percakapan yang ada di telepon, ya. Kemudian di sini juga sama, list the words that the speakers used to do the following activities. Answer the phone, menjawab telepon. Ask for someone, menanyakan seseorang. Connect someone, menghubungkan seseorang. Sama thank someone, mengucapkan terima kasih pada seseorang. Ya, jadi kalimatnya yang termasuk answer the phone tadi yang mana, yang menanyakan orang yang mana, menyambungkan orang yang mana, kemudian yang berterima kasih yang mana. Itu dari percakapan yang kita baca tadi, ya. Kemudian yang poin K, complete the conversation then practice with your partner. Ini disuruh melengkapi, kalian bisa kerjakan, ya, sembari praktek untuk percakapan telepon. Gampang ya. Di sini, good morning Andrew, may I speak to Jane please, gitu misalkan. Andrew speaking, just a moment, I'll, apa tadi, seperti contoh yang di percakapan sebelumnya. Nah, di sini ada remember, ya, ada kata remember, ingat. Ada notice, ya. Answering the telephone, menjawab telepon. Andrew speaking. Nah, misalkan kalian mengangkat nama kalian, sebutkan misalkan Fuad is speaking here, may I help you? Nah, itu untuk mengangkat telepon. Atau bisa dengan good morning, Andy speaking, selamat pagi, Andy berbicara, good afternoon, dan seterusnya. Dengan cara setelah itu baru kita menyebutkan nama, ya. Kemudian asking for someone, untuk menanyakan seseorang, kita bisa menggunakan can I speak to Andre please, ya. Can I speak to siapa, sebutkan namanya kemudian diikuti please, ya. Atau could I speak to bla bla bla, ya. Ini I'd like to speak to, ini semuanya sama, intinya untuk asking for someone. Is any there please? Nah, sama semua, ya. Nah, di sini kita baca juga dan Mr. akan artikan. Student, you are Anto. Answer the telephone and take a message for your sister. Kamu adalah Anto. Menjawab, answer the telephone, ya, menjawab telepon, and take a message, dan menerima pesan for your sister, untuk saudara perempuanmu. Or you are Susan, atau kamu adalah Susan. Answer the telephone and take a message for your brother, atau menerima pesan untuk saudara laki-lakimu.
Kemudian student 2, ini untuk latihan kalian misalkan ingin improve speaking kalian bikin dialog ya. Call your friend, memanggil temanmu using your name, menggunakan nama kalian. Choose one of the situations below and leave a message for your friend. Dan pilihlah salah satu situasi di bawah ini dan tinggalkan pesan untuk temanmu itu. Yang pertama situasinya adalah you are ill and can't go to see the movie this evening. Kamu sakit dan tidak bisa pergi untuk menonton film sore ini atau malam ini. Kemudian situasi yang kedua, you just arrived in the town. Kamu baru saja tiba di kota. You want to meet Anto's sister. Kamu ingin bertemu dengan saudara perempuannya Anto atau Susan's brother atau saudara laki-lakinya Susan. You leave your phone number. Kamu meninggalkan atau memberitahukan nomor teleponmu. Itu situasi yang kedua. Kemudian situasi yang ketiga, you want to ask Anto's sister or Susan's brother to see the soccer game. Kamu mau mengajak saudara perempuan Anto atau saudara laki-lakinya Susan untuk menonton pertandingan sepak bola. Ballet show atau pertunjukan balet with you denganmu this evening, malam ini. You want him or her to call you back. Dan kamu ingin temanmu tadi itu untuk menelpon kembali. Nah, then change roles dan ganti roles-nya, jadi bergantian. Oke, itu pembahasan kita di bab yang ke-14 ini, yakni pembahasan tentang reported speech secara singkat. Sebetulnya masih banyak ya, artinya masih luas pembahasan tentang reported speech, tapi karena mungkin ini masih basic ya pengenalan, nanti akan ada penjelasan yang lebih yang kalian dapatkan di jenjang selanjutnya. Mister harap apa yang Mister sampaikan dapat kalian pahami dan ada manfaatnya. Terima kasih. See you again with another explanation, another video. Don't forget, always be spirit to study. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.